Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja pada pagi ini, edisi Kamis 28 April 2022. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kasih-Mu dan kemurahan-Mu Engkau terus limpahkan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami sehingga kami dimampukan untuk memahaminya dan kami dapat melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakainya untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong.
Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Saudara-saudara, dari bacaan kita, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13 diberi tema dipanggil untuk melayani. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, saat dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, maka kita seharusnya memiliki kesadaran penuh untuk mempersiapkan diri kita dengan baik agar pelayanan kita berkenan kepadanya. Kesadaran seperti ini yang harusnya dimiliki oleh kita sekalian selaku orang percaya. Nabi Yesaya memulai pelayanannya dengan dasar pengenalan yang benar akan Allah. Nabi Yesaya tahu betul bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat membiarkan ketidakkudusan terjadi di mana-mana. Hanya dengan menyadari hal ini, maka berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menjadi sangat serius, karena Allah akan menghukum umat yang tidak kudus. Hal lain yang Yesaya taruh di dalam hatinya saat dia dipanggil oleh Allah adalah dia sadar tentang siapa dirinya dan betapa mulia panggilan yang dia terima. Oleh karena itu, ia harus menjalankan tugasnya dengan baik. Saat mengenal kekudusan Allah, Yesaya menyadari kerapuhan dirinya dan bahwa ia dikuduskan oleh Allah dan dilayakkan untuk melayani Dia. Dengan mengetahui bahwa kekudusan dirinya adalah anugerah dari Allah, maka Nabi Yesaya sepenuhnya bersandar pada kekuatan dari Allah untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, karena itu selaku orang percaya, pelayanan kita harus mencontoh Nabi Yesaya. Kita harus sadar bahwa untuk dapat menjalankan pelayanan dengan baik, seorang pelayan tidak boleh menyenangkan umat saja. Pelayan yang baik harus memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan, karena dengan menjaga kekudusan diri dan menjaga keutuhan pemberitaan firman, maka kita dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, demi untuk kemuliaan namanya dan keselamatan segenap ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu pada pagi ini. Kami diingatkan sebagai umat yang percaya untuk terus menyatakan pelayanan dan menjaga kekudusan kami. Allah Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah hidup yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, di hari ini, kami akan melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, Engkau memberkati dan menguatkan kami, sehingga kami semua dapat melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, berkati saudara-saudara kami Tuhan yang bergumul tentang kondisi kesehatannya.
Engkau hadir Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka. Sehingga mereka dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan akan kesembuhan dan kepulihan yang mereka alami dan rasakan dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan orang tua yang lanjut usia. Engkau hadir di dalamnya Tuhan dan menyatakan kasih-Mu menyertai mereka, sehingga mereka senantiasa dimampukan untuk menikmati kehidupan dalam masa tua mereka dengan penuh kebahagiaan. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan. Bersama-samalah dengan kami dalam hidup yang Engkau karuniakan ini Tuhan. Biarlah kami menikmati kebahagiaan dan sukacita dalam hidup ini. Allah Bapa di dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.